Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan tentang AI Assistant dan memberikan salah satu contoh program dari AI Assistant. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih asisten AI itu. Asisten AI dapat didefinisikan sebagai program perangkat lunak yang mengandalkan teknologi seperti pemrosesan bahasa alami untuk mengikuti perintah suara dan teks. Mereka mampu melakukan banyak tugas yang sama seperti asisten manusia, seperti membaca teks, menerima dikte, menelpon, dan banyak lagi. Asisten AI seringkali berbasis cloud. Artinya, kita dapat mengaksesnya di mana saja selama ada koneksi internet. Untuk lebih mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat dihubungkan ke perangkat pintar. Asisten AI terbaik mengandalkan algoritma otodidak untuk menjadi sangat personal. Untuk sejarahnya sendiri, ternyata prototipe digital assistant telah dipikirkan dan diciptakan lebih lama dari yang kita duga. Di tahun 1911, Radio Rex adalah mainan pertama yang diaktifkan lewat perintah suara. Ada pula IBM Showbox yang dirilis pada tahun 1962 silam dan mampu mengenali 16 kata yang diucapkan dan angka dari 0 sampai 9. Berlanjut di tahun 1970, ada Harpy yang diciptakan oleh Carnegie Mellon University yang mampu menguasai 1000 kosakata, setara dengan anak berusia 3 tahun, dan sekitar tahun 1990-an, teknologi pengenalan suara digital menjadi fitur yang disisipkan dalam komputer pribadi oleh Microsoft, IBM, dan Philips. Nah, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Rodhi AS Medilao dengan NIM 211001088. Di sini saya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai kelebihan dan kekurangan artificial intelligence atau AI. Yang pertama, kelebihan. Asisten virtual berbasis AI bekerja secara sistematis. Teknologi asisten virtual berbasis AI yang mampu berpikir seperti otak manusia dan bekerja secara sistematis dengan kemampuan machine learning dan deep learning. Bot akan menyelesaikan pekerjaan dengan akurat sehingga dapat meminimalisir berbagai kesalahan. Yang kedua, praktis, cepat, dan responsif. Teknologi AI akan lebih praktis diterapkan karena tidak memerlukan banyak orang. Selain itu, dalam prakteknya, kecerdasan buatan ini dapat memberikan pelayanan cepat dan responsif terhadap pelanggan. Bahkan banyak pelanggan yang tidak sadar jika mereka telah berbicara dengan robot. Berbicara mengenai robot, tentu kita semua tidak asing dengan robot. Yang dimana saya akan coba memberikan contoh pelayanan robot terhadap manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa di restoran-restoran atau di hotel-hotel mewah saat ini telah menerapkan pelayanan robot, yang dimana semua pekerjaan di dalam industri itu akan dilayani oleh robot, dan secara tidak langsung manusia sudah berinteraksi dengan robot, yang dimana robot bisa membantu pekerjaan manusia lebih efisien, responsif, dan bahkan dengan robot sendiri bisa membantu pekerjaan manusia, yang dimana pekerjaan itu bisa dikatakan susah oleh manusia sendiri. Yang ketiga itu menghemat biaya dan efisien. Asisten virtual berbasis AI dapat bekerja selama 24 jam, meskipun jam pekerjaan perusahaan telah usai. Jika kamu menggunakan teknologi di dalam berbisnis, maka tidak perlu menyiapkan uang lembur bagi karyawan. Nah, salah satu keuntungan dari AI sendiri tadi itu bisa membantu kerja manusia itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kalaupun manusia bekerja hanya sebatas waktu 10 atau berapa jam minimal pekerjaan, tetapi AI sendiri bisa disetel dengan waktu berjam-jam, bahkan lebih dari kemampuan manusia. AI bisa bekerja selama 24 jam, melebihi kemampuan pekerjaan manusia secara nyata. Selanjutnya yaitu saya akan mencoba dari kekurangan AI.
Mesin atau robot AI hanya dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan program yang didesain oleh manusia. Jika tidak sesuai dengan program atau algoritma yang akan dijalankan, maka cenderung akan crash atau memberikan output yang tidak sesuai. Demikianlah kekurangan dari kecerdasan buatan AI. Mungkin banyak di luar sana yang berpikiran bahwa kecerdasan buatan AI atau dapat menghancurkan peradaban manusia jika teknologi itu berada di tangan yang salah. Tetapi tetap saja belum ada aplikasi AI yang dibuat dengan salah dapat menghancurkan atau memperbudak umat manusia. Pengaplikasian AI saat ini lebih cenderung dalam membantu manusia dalam melakukan pekerjaan. Di Indonesia sendiri terdapat contoh perusahaan yang mengintegrasikan AI dengan teknologi yaitu Widya Robotics. Widya Robotics mengembangkan banyak teknologi yang bantu efisiensi kerja di perusahaan dan memberikan solusi-solusi modern atas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sendiri. Demikian presentasi dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan AI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke dalam program kalkulator menggunakan perintah suara atau kalkulator voice recognition. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyediakan codingan menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan text editor atau kode editornya menggunakan Visual Studio Code. Sebelum memulai menuliskan coding, teman-teman harus menginstal beberapa library. Di antaranya ada library speech recognition dan library PyAudio. Cara installnya, teman-teman kalau di Visual Studio Code, teman-teman klik terminal, kemudian ketikkan pip install speech recognition. Nah, kalian klik enter. Kita tunggu. Jangan lupa untuk menyalakan internetnya. Oke, di sini saya tipe itu seharusnya recognition. Oke, tekan enter. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka akan keluar keterangan already. Kemudian yang kita harus install yaitu library PyAudio. Caranya sama, pip install, kemudian PyAudio. Nah, karena saya sudah menginstal juga, maka keterangannya already. Nah, library speech recognition ini berfungsi sebagai penerjemah atau pengubah dari suara menjadi teks. Sedangkan PyAudio itu berfungsi untuk menerima suara kita. Dia yang akan menerjemahkan suara kita. Nah, setelah install kedua library tersebut, kita masuk ke dalam codingan. Yang pertama, kita masukkan library yang sudah kita install dengan cara import operator, kemudian import speech recognition ASR. Nah, operator ini berfungsi untuk operator aritmatika yang kita gunakan nanti, semisal plus, semisal tambah, kurang, bagi, kali, dan sebagainya. Kemudian kita import library speech recognition ASR. Nah, AS ini berfungsi sebagai alias. Jadi nanti supaya memudahkan kita dalam memanggil library-nya. Nah, ketika kita panggil speech recognition, kita tidak perlu menuliskan speech recognition, cukup SR. Kemudian kita buat sebuah variabel R, sebuah variabel. Kemudian dengan value SR ini speech recognition titik recognizer. Recognizer ini adalah modul dari speech recognition ini. Kemudian kita buat variabel lagi bernama mic sama dengan atau value-nya SR speech recognition microphone. Nah, mikrofonnya menggunakan device index 1 atau mikrofon yang sedang kita gunakan ini. Kemudian with mic as source. Nah, dengan mic sebagai sumbernya. Jadi
sumber inputan dari program kita ini adalah mic ini, mic yang sudah kita buat atau mikrofonnya. Kemudian dia akan memunculkan kata atau menampilkan kata say what you want to calculate. Nah, ini akan kata ini akan muncul pertama kali ketika kita menjalankan program. Nah, kemudian ada R, ada just for ambient noise source. Dia berfungsi sebagai jika ada noise, gangguan dari suara, maka akan di noise, atau bahasa singkatnya itu dikurangin noise-nya. Kemudian selanjutnya ada audio, kita buat sebuah variabel lagi audio. Kemudian value-nya atau nilai dari variabel ini R listen source, artinya mendengarkan mic ini. Kemudian myString ini variabel lagi recognize Google Audio. Nah, kita buat sebuah try exception. Nah, atau error exception ini berfungsi ketika nanti kalau program kita ada error, maka dia tidak langsung exit. Jadi try print Google Speech Recognition things you said. Nah, jadi dia mendengarkan suara. Nah, jika suara kita tidak jelas atau tidak dimengerti oleh program, maka akan menampilkan kata Google Speech Recognition could not understand audio, dan selanjutnya. Kemudian def. Nah, ini def ini artinya kita mendefinisikan sebuah function atau fungsi. Kita sebut saja function. Nah, di sini functionnya bernama know the operator. Nah, yang berfungsi sebagai operator aritmatikanya, tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita buat function lagi, def expression val. Nah, OP1 ini adalah inputan 1 atau angka pertama. Kemudian oper ini operationnya atau operatornya. Kemudian OP2 ini angka kedua yang kita sebutkan. Nah, OP1 dan OP2 ini bertipe data integer. Kemudian kita balikkan nilai dari function know the operator ini. Kemudian yang terakhir akan menampilkan hasil dari perhitungan ini. Kita coba saja. Kita coba. Nah, ada beberapa cara untuk menjalankan program dari Python. Di sini kita bisa menggunakan terminal dari Visual Studio Code-nya langsung. Dengan langsung saja kita klik run di sini. Oke. 3 plus 3. Nah, ketika kita menyebutkan 3 plus 3, maka Google Speech Recognition ini akan mendeteksi suara kita. Jadi dia dideteksi ini 3 plus 3, kemudian diubah menjadi angka. Nah, angka 3. Kemudian plus ini akan diubah menjadi operator plus. Nah, Google Speech Recognition think you said 3 plus 3. Maka akan ditampilkan hasil dari perhitungan ini, yaitu 6. Nah, ada cara lain untuk menjalankan file Python dengan cara command prompt. Kita bisa pakai command prompt. Kemudian kita cari lokasi di mana atau directory di mana kita menyimpan file Python tersebut. Nah, saya menyimpannya di sini. Kita klik ini alamatnya, kemudian kita copy, buka command prompt, kemudian pastekan situ, kemudian enter. Jika ada muncul seperti ini, kita cd dulu, kita pindah ke directory D. Oke. Nah, kemudian kita cd. Nah, karena kita sudah masuk ke D, kita hapus D-nya, bagian D. Oke. Nah, sudah masuk. Kemudian kita tuliskan perintah
Python dalam kurung kalkulator.py. Ini adalah nama filenya. Ini kalkulator.py dan kita enter. 3 plus 3. Nah, hasilnya sama saja. Ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sintaks dari program asisten AI dan cara menjalankan programnya. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu kita harus mengimport semua library yang kita butuhkan. Nah, yang pertama itu ada library Speech Recognition, di mana Speech Recognition ini berfungsi untuk mengonversi bahasa lisan ke dalam input data. Dan yang kedua itu ada PyTTSX3, di mana PyTTSX3 ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi suara. Dan yang ketiga itu ada PyWhatKit. Nah, di mana PyWhatKit ini untuk YouTube. Yang keempat itu ada datetime untuk waktu. Yang kelima itu ada Wikipedia untuk Wikipedia. Dan yang keenam itu ada GTTS, di mana GTTS ini berfungsi untuk Google Text to Speech untuk mengubah teks menjadi suara. Oke, langsung saja kita ke sintaks program pertamanya. Di sini ada print Jono, di mana Jono ini adalah asisten atau nama asisten dari program ini. Dan di sini ada master, si pembuat atau yang melakukan perintah kepada si Jono. Di sini ada mendengar sama dengan SR recognition. Ada engine sama dengan PyTTSX3 int SAPI 5. Di sini ada kecepatan baca, read sama dengan engine get property. Dalam kurungnya ada read, kecepatannya, di bawahnya itu engine set property yang kurung read 125. Dan di bawahnya ini ada jenis suara, ada suara male dan suara female. Kita lanjut. Di bawah ini ada dev tag, di mana dev ini berfungsi untuk menyatakan suatu fungsi. Oke, kita lanjut. Di sini ada devisme, di mana ada sintak waktu. Jika jam 0 dan jam 12, maka si asisten AI ini akan menggunakan hello good morning. Begitu juga jika jam 12 sampai jam 18 menggunakan hello good afternoon. Nah, begitu juga jika jam 18 sampai jam 0 menggunakan hello good evening. Lanjut ke program bawahnya. Di sini ada dev tag command, memanggil fungsi tag command. Dan di sini ada mikrofon untuk mendengar, voice sama dengan mendengar, tag listen. Dan kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada dev run Jarvis, command sama dengan tag command. Nah, jika kita play musik atau kita mengatakan playing dan menambahkan judul lagu tersebut, maka si asisten AI ini akan menampilkan apa yang kita cari tadi,
apa yang kita ucapkan tadi. Begitu juga di sini ada time. Jika kita mengatakan tentang waktu atau time noise, maka si asisten AI ini akan menampilkan jam waktu sekarang. Nah, begitu juga di sini ada Wikipedia. Jika kita mengucapkan searching Wikipedia, maka si asisten AI ini akan print info dari apa yang kita cari di Wikipedia tersebut. Nah, di sini jika kita tidak mengatakan apa-apa, maka si asisten AI ini langsung print comment atau melakukan will through di sini, melakukan perulangan seperti sintaks awal tadi. Oke, mungkin langsung saja kita tes jalanin programnya. Sini kita jalanin programnya. Hello, good afternoon, Faded. I am Jono. What do you want? What the time no? Time now is 1:53 p.m. I am Jono. What do you want? Play Peter Pan. Playing Peter Pan. I am Jono. What do you want? Playing Peter Pan. Playing Peter Pan. I am Jono. What do you want? In Fashion by Shopee, stylish tiap saat. Temukan beragam koleksi fashion muslim favoritmu mulai harga 50.000. Penuhi kebutuhan fashion. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.